Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum membaca, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Namun kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur terima kasih kami naikkan bagimu. Karena Tuhan, Engkau selalu baik bagi kami. Kami merasakan kasih setia Tuhan menyertai hidup kami sepanjang istirahat kami. Tuhan yang melindungi pagi ini, Tuhan izinkan kami boleh beraktivitas kembali. Kami bersyukur pagi ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Roh Kudus hadirlah di hati kami, penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan melalui firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, saudaraku, terambil dari kitab Amsal 22 ayat 1 dan 2. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Nah, jadi di dalam dunia ini ada orang kaya dan ada orang miskin. Yang perlu kita ketahui bahwa orang kaya dan orang miskin itu yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Jadi semuanya adalah ciptaan Tuhan, saudaraku. Namun firman Tuhan di ayat 1 mengatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nah, tadi sudah kita katakan di ayat 2 bahwa ada orang kaya dan ada orang miskin. Nah, biasanya kalau disebut orang kaya itu banyak hartanya, ya banyak rumahnya, mobilnya, uangnya, ya depositonya barangkali banyak. Nah, itu yang disebut dengan orang kaya. Nah, tetapi di sini Tuhan katakan melalui ayat 1 ini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nah, kemudian yang seterusnya, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah, ini dia. Jadi barangkali ada dua hal di sini yang harus kita perhatikan, bahwa banyak orang hidup di dunia ini hanya mengejar harta saja. Dia selalu sibuk dengan kegiatannya. Bangun pagi dia langsung sibuk dengan mencari harta dunia, saudaraku, untuk mengumpulkan emas dan perak tadi. Ya, tetapi ternyata Tuhan ingatkan hari ini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nah, bagaimana nama baik yang boleh kita jaga? Sering orang tidak menjaga nama baiknya. Kenapa? Karena dia sibuk mencari uang, dan untuk mengumpulkan yang banyak tadi, dia menjadi serakah, saudaraku. Kemudian ketika keserakahan itu memuncak, maka dia melakukan segala yang cara halal tidak halal semua dikerjakannya, yakni kalau dia bekerja di kantor barangkali dia akan menjadi koruptor. Nah, kalau dia menjadi pedagang barangkali kalau memang dia berjualan mungkin timbangan dikurangi dan sebagainya. Nah, ini semuanya, atau dia bekerja sebagai pedagang besar misalnya, nah harga yang ditekannya, saudaraku. Nah, semua ini untuk kekayaan, untuk memperkaya diri sendiri. Nah, tetapi tanpa disadarinya dia tidak mengingat nama baiknya. Dia melupakan nama baiknya, karena ketika satu saat apa yang dikerjakannya itu ketahuan, misalnya seorang koruptor, dia mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali tidak ketahuan, saudaraku. Setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ketahuan. Tetapi pada satu saat Tuhan akan menyingkapkan semuanya. Maka hilanglah semuanya apa yang dikumpulkannya tadi.
akan tidak ada harganya, karena nama baiknya akan jatuh karena dia dinyatakan sebagai seorang koruptor. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nah, di sini bisa kita bandingkan yang nama baik seperti apa yang dicari, yang Tuhan katakan. Barangkali yang dapat kita beri contoh itu seperti Mama Teresia, seorang biarawati di India, Calcutta. Dia adalah seorang biarawati yang sangat peduli dengan orang-orang miskin. Dia datang kepada mereka untuk memberi makan mereka, untuk menghidupi mereka, memberikan pengajaran bagi mereka dan melayani mereka dengan firman Tuhan. Nah, dia selama hidupnya dia hanya mencari orang-orang yang sakit, yang gelandangan, yang miskin, di bawah-bawah kolong jembatan atau di pinggir jalan. Dia selalu datang untuk memberi mereka makan, untuk memberi penghiburan bagi mereka dan melayani mereka. Nah, oleh karena itu dia sampai meninggalnya Mama Teresia itu akan dikenang oleh dunia. Kenapa? Karena dia mendapat hadiah Nobel untuk sosial, bagaimana dikasihnya kepada masyarakat di India. Dia datang kepada semua orang-orang miskin sampai matinya, dikenang orang karena dia mempunyai nama yang baik. Nah, itulah salah satu orang yang baik, yang menjaga nama baiknya, karena memang dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan dia memang benar-benar untuk melayani Tuhan. Jadi nama baiknya sampai hari ini pun kalau ditanyakan Mama Teresia, semua orang tahu, seluruh dunia orang tahu. Yang diingat orang nama baiknya ialah karena kebaikannya, karena kasihnya kepada manusia, karena dia sudah merasakan kasih Tuhan itu ada di dalam hidupnya sehingga dia melakukan itu kepada semua orang. Nah, kemudian ada orang yang seperti kita sebutkan tadi, kalau dia menjadi seorang kaya, walaupun tetapi kekayaannya itu tidak halal, saudaraku. Dia mencari kekayaan tadi karena korupsi. Nah, ini tidak menjaga nama baik. Banyak contoh-contoh di negara kita ini yang awalnya kita lihat dia sangat kaya raya, dia mewah hidupnya, sangat berlimpah-limpah dengan emas dan perak dan rumah dan segala hartanya melimpah, tetapi karena keserakahannya tadi akhirnya dia harus menghilangkan nama baiknya, jatuh nama baiknya, bahkan dia terpuruk karena dia harus masuk ke dalam penjara karena mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nah, demikian juga dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah, jadi kalau misalnya kita membandingkan seorang koruptor tadi dengan Mama Teresia tadi, Mama Teresia itu akan dikasihi orang karena orang akan melihat bagaimana perbuatannya kepada orang lain. Tetapi kalau yang mempunyai emas dan perak tadi, itu akan semuanya sirna, saudaraku, tidak kekal, karena emas dan perak itu hanyalah untuk di dunia ini saja yang kita bangga-banggakan. Padahal di mata Tuhan itu semuanya sampah, karena yang penting bagi Tuhan adalah nama baik. Karena perilaku kita yang baik, kita melakukan kebenaran firman Tuhan dan kita memuji nama Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu mari saudaraku, apa yang kita pilih dalam hidup ini? Apakah kita hanya mencari kekayaan? Orang kaya tidak salah di mata Tuhan, tetapi harus penghasilannya adalah penghasilan yang halal. Kemudian dia mempergunakan juga hartanya juga untuk kebaikan, untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kalau harta yang kita pergunakan itu tidak untuk kemuliaan nama Tuhan, maka bisa saja belalang pelahap akan datang menghabisinya, saudaraku. Ya, oleh karena itu firman Tuhan mengatakan hari ini orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Nah, jadi semuanya, orang kaya dan orang miskin di dunia ini
adalah ciptaan Tuhan. Jadi mari kita saling mengasihi. Kalau kita memang mempunyai lebih harta yang kita miliki, mari kita pakai untuk berbagi dengan orang yang tidak mampu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman hari ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa nama baik itu lebih baik, lebih berharga daripada kekayaan. Demikian juga dikasihi orang itu lebih baik daripada perak dan emas. Karena itu biarlah kami boleh saling mengasihi supaya kami juga layak di hadapan-Mu Bapa, karena Engkau selalu baik bagi kami. Berkati hati kami, berkati firman-Mu agar sungguh-sungguh firman yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.